Nama putri yang satu ini memang masih terdengar asing dibandingkan putri kerajaan lainnya. Hal tersebut tidak mengherankan, mengingat ia baru saja secara resmi diputuskan sebagai anggota baru kerajaan Belgia. Selama bertahun-tahun, Delphine Bouwel memperjuangkan haknya sebagai keturunan Raja Belgia Albert II dari hubungan di luar nikah sang raja. Oleh karena itulah ia meminta untuk diperlakukan sama seperti anak-anak raja lainnya sebagai anggota kerajaan kebanyakan. Dia juga mengirim surat ke pemerintahan Belgia agar dia bisa diundang ke berbagai acara pemerintah sebagai keluarga kerajaan. Bagaimana kisah perjuangan Delphine Bouwel hingga keberadaannya diakui sebagai anak sah sang raja? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Keluarga kerajaan Belgia adalah salah satu keluarga kerajaan yang paling dihormati di Eropa. Mereka telah memerintah kerajaan mereka sejak tahun 1830. Namun ternyata di balik kemegahan ini, ada sebuah rahasia kecil dan kotor yang keberadaannya telah membusuk. Hubungan terlarang antara Pangeran Albert dengan kekasihnya ini tersimpan rapat selama bertahun-tahun. Seorang putri yang lahir di luar nikah telah hadir, buah cinta terlarang dari mantan Raja Albert II, di mana sebagian besar kehidupan anak tersebut telah disembunyikan. Ini adalah sebuah skandal yang membawa cemoohan bagi keluarga kerajaan Belgia yang telah mereka sembunyikan selama bertahun-tahun, di mana keluarga kerajaan Belgia pada akhirnya diperintahkan untuk mengakui seorang putri baru di tengah-tengah anggota keluarga kerajaan mereka. Namun tidak akan ada perayaan resmi pada hari penyambutan putri baru tersebut di jalan-jalan kota Brussel karena hal ini dianggap memalukan bagi kerajaan. Di mana telah hadir seorang anak yang kini telah berusia 52 tahun, buah cinta dari hubungan terlarang mantan Raja Albert II pada sekitar tahun 1960-an ketika sang mantan raja masih berstatus sebagai seorang pangeran nakal di waktu lalu. Albert yang ketika itu statusnya sudah menikah, seharusnya menjalani pernikahan yang bahagia dengan istrinya. Namun rupanya dia telah memiliki wanita simpanan, dan hubungan terlarang tersebut terjalin hingga belasan tahun. Dari hubungan terlarang inilah lahir seorang putri yang diberinya nama Delphine Bouwel. Hingga pada akhirnya timbul perselisihan antara sang anak dengan sang ayah, dan hal ini mengubah pikiran Delphine. Dia menolak untuk tetap berada dalam bayang-bayang dan menuntut keadilan agar dia juga diperlakukan sama seperti anak-anak Albert lainnya. Kisah ini bermula pada pernikahan Pangeran Albert dengan seorang bangsawan Italia yang bernama Donna Paula. Ini adalah sebuah pernikahan kerajaan yang megah dan merupakan peristiwa penting di Belgia. Pasangan ini pertama kali bertemu pada tahun 1958 dan hanya 2 bulan setelah pertemuan pertama mereka, sang pangeran memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Mereka menikah 4 bulan kemudian pada tahun 1959. Paula berasal dari keluarga bangsawan Italia dan dianggap sebagai salah satu wanita tercantik di Eropa kala itu. Pada saat itu mereka dipandang sebagai pasangan kerajaan yang serasi. Kecantikan dan keanggunan Paula sering dibandingkan dengan Putri Grace Kelly dari Monaco. Sepanjang tahun 1960-an dan tahun 1970-an, ia tidak henti-hentinya dikejar oleh para fotografer yang ingin mengabadikan kecantikan dan pesonanya. Meski tampil bahagia di depan umum dan membesarkan 3 orang anak, namun pernikahan Paula dan Pangeran Albert jauh dari cerita dongeng, di mana di dalam dongeng selalu diceritakan jika pangeran dan putri hidup bahagia di dalam istana emas mereka. Saat berlibur di Yunani pada tahun 1966, Pangeran Albert pertama kali bertemu dengan Baroness Sibylle de Selly-Longchamp. Sibylle juga berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya menjabat sebagai duta besar Belgia di Yunani, dan ibunya adalah seorang bangsawan. Saat itu status Sibylle sudah menikah dengan seorang industrialis yang terkenal sebagai Raja Baja yang bernama John Hart Jacques Bouwel. Rupanya pertemuan itu membuat Pangeran Albert dan Sibylle langsung tertarik satu sama lain.
walaupun status mereka sudah sama-sama terikat pernikahan. Namun rupanya kedua insan yang sedang dimabuk asmara ini mengabaikan hal tersebut, dan mereka segera menjalin hubungan asmara terlarang ini. Bahkan kabarnya, hubungan terlarang mereka berjalan selama lebih dari 18 tahun. 1 tahun setelah pertemuan mereka, tepatnya pada tahun 1967, Sibyl hamil, dan Pangeran Albert sangat senang mendengar berita tersebut. Pada saat itu Albert hanyalah seorang pangeran dan tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu masalah yang berarti. Albert bahkan berkeinginan untuk menceraikan Paula dan menikahi Sibyl. Namun Sibyl meyakinkannya sebaliknya. Paula tentu saja sangat marah dan telah lama menyadari perselingkuhan suaminya yang membuat pernikahan mereka semakin dingin. Pada akhirnya Sibyl melahirkan seorang putri dan diberi nama Delphine Bowell, yang lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1968 di Uccle, Brussels, Belgium, yang secara resmi diakui sebagai putri dari suami Sibyl, yaitu Jacques Bowell. Meskipun Albert tidak hadir saat kelahiran putrinya, namun dia ada di dekatnya dan mengirimkan bunga. Agar tidak menimbulkan masalah bagi keluarga kerajaan, Sibyl pindah ke London, Inggris bersama putrinya pada tahun yang sama. Meskipun demikian, dia tetap menjalin kontak dengan Pangeran Albert yang memainkan peran penting dalam pendidikan Delphine. Mereka sering menghabiskan liburan bersama, dan Albert secara konsisten mengirimkan kartu ulang tahun dan hadiah kepada putri kecilnya itu. Sepanjang kecilnya Delphine percaya bahwa suami ibunya yaitu Jacques Bowell adalah ayahnya. Baru pada usia 17 tahun dia menemukan kebenarannya bahwa ia adalah anak dari Pangeran Albert, anggota kerajaan Belgia. Walaupun dia kaget, namun ia merasa lega mendengar kebenaran itu. Delphine telah mengenal Albert sepanjang hidupnya sebagai teman dekat ibunya. Pada tahun 1978, Sibyl menceraikan suaminya, dan 4 tahun kemudian dia menikah dengan seorang pria bangsawan kaya raya Inggris, yaitu Michael Anthony Redbourne Kaiser. Delphine tumbuh di lingkungan yang istimewa dan tidak kekurangan suatu apapun. Ia bersekolah di sekolah berasrama di Inggris dan Swiss, dan melanjutkan pendidikannya di Chelsea School of Art and Design di London, dan lulus dengan gelar Bachelor of Art di bidang seni rupa dengan nilai Cum-Laude pada tahun 1990. Pada tahun 1993, Pangeran Albert naik tahta dan bergelar sebagai Raja Albert II setelah kematian mendadak kakak laki-lakinya yaitu Raja Baudouin yang meninggal karena serangan jantung. Meskipun keberadaan anak dari hasil hubungan terlarang Albert sudah diketahui secara luas di kalangan kerajaan, namun hal ini tetap dirahasiakan kepada publik hingga tahun 1999 ketika penulis bernama Mario Daniel menerbitkan biografi tidak resmi dari Ratu Paula. Salah satu baris dalam biografi itu merujuk pada putri tidak sah dari Pangeran Albert yang tidak disebutkan namanya. Benar saja, tidak lama setelah buku itu terbit, surat kabar terkenal di Inggris The Times mengungkap identitas Delphine. Surat kabar ini menulis judul, Anak Tercinta Raja Belgia yang tinggal di London, dan gambar besar Delphine ada di sampul depan. Publikasi ini secara terbuka membahas perselingkuhan raja dan anak perempuannya yang tidak sah, sehingga menimbulkan kemarahan besar di antara warga negara. Untuk menghindari risiko skandal kerajaan, maka Raja Albert II menjauhkan diri dari Sibyl dan putrinya Delphine. Sementara istana kerajaan Belgia dengan cepat menolak laporan tersebut dan hanya menyebutnya sebagai berita gosip. Saat itu Delphine telah lulus dari kuliahnya dan bekerja sebagai pelukis dan pematung. Namun penerbitan buku tersebut langsung mengakhiri kehidupan normalnya. Dia kini bukan lagi sebagai seorang anak rahasia. Dalam pikirannya kini, ia adalah sandera politik. Identitasnya telah terungkap, namun dia tidak mendapat keamanan atau perlindungan dari istana. Sehingga pers dengan bebas menguntitnya, dan orang-orang asing di jalan mengecam keberadaannya, menyalahkannya karena dianggap melemahkan monarki. Beberapa orang bahkan percaya kalau Delphine adalah ancaman nasional. Ketika saya pergi ke toko, orang-orang royalis akan berkata, "Kamu mengganggu negara. Kamu adalah sebuah skandal. Kamu tidak seharusnya ada, karena kamu adalah masalah bagi negara. Jika kamu ada,
itu akan membuat keluarga kerajaan menjadi rapuh, kata Delpin. Ketika rumor tersebut menyebar, imbasnya tidak hanya pada kehidupan Delpin, namun berpengaruh juga kepada ibunya, sehingga menyebabkan ibunya jatuh sakit parah. Delpin segera menghubungi ayahnya Albert untuk meminta bantuan dalam melindungi ibunya dari pelecehan yang tiada henti dari jurnalis. Namun dia mengaku terkejut dan patah hati. Diduga Albert menjawab dengan kasar. Dalam sebuah wawancaranya, Delpin mengatakan ketika dia sedang menelpon ayahnya dan ayahnya mengatakan kepadanya, "Jangan pernah menelpon saya lagi, kamu bukan putriku." Tentu saja penolakan ini sangat melukai hati Delpin, terutama mengingat dia telah menghabiskan waktu bersama selama bertahun-tahun untuk melindungi Delpin dan menanggung ketidaknyamanan. Pada awal tahun 2000-an, Delpin mulai secara terbuka mengakui melalui siaran dan wawancara bahwa dia memang putri dari Raja Albert II. Namun keluarga kerajaan terus menganggapnya sebagai sebuah gosip yang kejam. Sayangnya Delpin merasa tidak berdaya saat itu karena status ayahnya sebagai raja. Sebelumnya Delpin pernah mengatakan jika perjuangannya untuk mendapat pengakuan bukan untuk mengejar keuntungan finansial karena status kerajaan yang dimiliki ayahnya. Meski saudara-saudaranya mendapat tunjangan kerajaan lebih dari 260.000 euro atau sekitar 4,3 miliaran per tahun. Apalagi ia sebenarnya berasal dari keluarga kaya, di mana ayah sambungnya, yaitu Jacques Bowell, merupakan seorang miliarder. Baginya perjuangan itu dilakukannya hanya untuk mendapatkan pengakuan yang sah dan perlakuan yang sama seperti saudara-saudaranya, yaitu Pangeran Philip, Putri Astrid, dan Pangeran Laurent. Seiring berjalannya waktu, yaitu pada tahun 2003, Delpin menikah dengan seorang pria berkebangsaan Amerika. Dan dari pernikahan ini mereka mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama Josephine dan Oscar. Delpin mengejar karir sebagai seniman. Awalnya dia bekerja di London hingga tahun 2003. Kemudian ia pindah ke Brussels untuk mendirikan studio baru. Selama bertahun-tahun Delpin berusaha berdamai dengan ayahnya, namun ia terus ditolak. Bahkan ketika ia sudah memiliki 2 anak. Delpin menjadi frustasi karena statusnya sebagai anak haram berdampak pada kehidupan dan karirnya. Pertunjukan seninya dibatalkan secara misterius dan beberapa bank menolak berbisnis dengannya. Merasa terganggu dengan itu semua, Delpin pun memutuskan untuk berjuang melalui jalur hukum. Ya, ia berjuang agar diakui sebagai putri Albert. Pada tahun 2013, Raja Albert menyerahkan tahta kepada putra sulungnya Philip karena masalah kesehatan. Hal ini berarti dia telah kehilangan kekebalan dari tuntutan hukum. Hal ini digunakan Delpin untuk mengajukan gugatan terhadap ayahnya dan meminta tes DNA untuk membuktikan bahwa dia adalah garis keturunannya. Pada bulan Maret tahun 2017, pengadilan mengeluarkan keputusan yang tidak mendukung Delpin. Namun Delpin terus berjuang melanjutkan kasusnya. Selain ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang sama seperti anak-anak dari pernikahan sah ayahnya, Delpin juga secara resmi meminta kepada Perdana Menteri untuk diundang ke acara kenegaraan seperti saudara-saudaranya yang lain. Meski dia terlahir sebagai anak raja, namun orang tuanya tidak memiliki pernikahan yang sah dan pemerintah tidak melihatnya sebagai anggota kerajaan yang utuh. Oleh karena itu, dia tidak bisa diundang ke acara kenegaraan. Orang-orang yang diundang ke acara kenegaraan itu adalah orang-orang yang mempunyai fungsi resmi dalam negara dan menjadi bagian dari keluarga kerajaan yang memiliki fungsi resmi, dan dia tidak memilikinya, kata sang Perdana Menteri. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, hubungan Delpin dengan anggota kerajaan Belgia sudah lama tidak akur. Dan dikatakannya pula, jika ayahnya yang sekarang menjadi Raja Albert II sering bertemu dengannya dan ibunya. Tetapi ketika dia berusia 16 tahun dan ayahnya menjadi raja, ayahnya mulai menjauhkan diri dari dirinya. Namun pada bulan Februari tahun 2019, pengadilan di Belgia akhirnya memutuskan sesuatu. Mereka memberitahu Albert bahwa dia harus memberikan DNA-nya dalam waktu 3 bulan. Jika dia menolak dan tidak memberikannya, maka dia harus membayar denda sebesar 5.000 euro untuk setiap hari penolakannya. Karena tidak ada pilihan lain,
Albert akhirnya harus mengiyakan dan mengeluarkan sedikit air liurnya untuk menjalani tes DNA. Dan pada bulan Januari tahun 2020, terungkap bahwa tes tersebut membuktikan bahwa dia sebenarnya adalah ayah biologis Delpin. Ini mengakhiri pertengkaran selama 7 tahun tentang apakah dia benar-benar ayahnya. Setelah itu Delpin kembali ke pengadilan dan meminta hak yang sama dengan saudara laki-laki dan perempuan kerajaannya. Pada bulan Oktober tahun 2020, pengadilan Belgia memutuskan bahwa Delpin berhak atas gelar Putri Belgia serta mendapatkan gelar yang mulia. Ia juga berhak menggunakan gelar De Saxe-Coburg. Hal ini juga berlaku dengan 2 anaknya, yaitu Putri Josephine dan Pangeran Oscar. Ia juga berhak mewarisi 1/4 dari harta warisan mantan raja dengan bagian yang sama dengan milik anak-anaknya yang sah. Ketika itu wanita yang berprofesi sebagai seniman itu mengaku masih terluka karena penolakan selama bertahun-tahun. Tetapi ia tidak menyalahkan Raja Albert dan tidak menaruh dendam karena merasa ayahnya mendapat pengaruh. Ada beberapa orang jahat di sana yang tidak menyukai gagasan tentang keberadaan saya. Jadi mereka berpikir lebih baik menyingkirkan saya. Namun sayangnya tidak berhasil, ungkap Delpin. Aku merasa punya hak untuk ada, bukan untuk ada di keluarga kerajaan, tetapi sebagai diriku sendiri. Keputusanku adalah untuk mendapat bantuan melalui hukum. Aku merasa sekarang adalah hal yang tepat dilakukan. Sistem peradilan mengatakan bahwa aku benar dan aku punya hak untuk ada, kata Delpin. Setelah bertahun-tahun merasa diabaikan, Delpin yang ketika itu berusia 52 tahun, akhirnya berkesempatan bertemu dengan ayahnya dan ibu sambungnya Paula pada bulan Oktober tahun 2020. Dia menggambarkan pertemuan tersebut dengan mengatakan, rasanya menyenangkan, tidak ada keraguan bahwa dia adalah ayah saya. Karena dekat dengannya, saya bisa merasakannya, dan rasanya tidak pernah terjadi apa-apa. Pada kesempatan itu, Delpin juga makan siang bersama saudara tirinya yaitu Raja Philip, setelah menerima undangan darinya. Hubungannya dengan ayah dan saudara-saudara tirinya kini menjadi lebih harmonis. Kini Delpin telah berusia 56 tahun dan dia sering menghadiri acara kerajaan. Pada tahun 2021, dia ikut berpartisipasi dalam acara kerajaan pertamanya sejak resmi diakui sebagai seorang putri. Dia ikut menghadiri parade militer dan sipil pada Hari Nasional Belgia di luar istana kerajaan Brussels bersama suaminya dan anggota kerajaan lainnya. Dalam sebuah wawancaranya pada tahun 2022 lalu, Delpin mengaku dirinya masih menyesuaikan diri dengan status barunya sebagai bangsawan. Namun satu hal yang pasti, ia mendapatkan keuntungan dari gelar Delphin of Saxe-Coburg yang diterimanya. Ia menggunakan gelar tersebut untuk tujuan amal di bidang karya seni yang dihubungkan dengan layanan kesehatan. Ya, sejak resmi menyandang gelar Putri Delpin, ia mulai kembali aktif memamerkan karya seninya dalam pameran. Kali ini keluarga kerajaan juga turut mendukung pilihan karirnya. Putri Delpin juga berperan sebagai pelindung dan pendiri Princess Delpin of Saxe-Coburg Fund yang berbasis di Rumah Sakit Universitas Gent dalam mempromosikan penggunaan seni dalam perawatan kesehatan. Delpin memang dikenal karena bakat seninya. Pabrik bir Belgia yaitu Struis memproduksi bir yang diberi label Cuvée Delpin, di mana label botolnya adalah rancangan hasil dari sentuhan karya seninya. Pada tahun 2021, ia juga ikut berpartisipasi mendesain dekorasi Lamborghini Art Car. Sekarang saya memiliki bobot lebih dengan gelar saya. Saya menyadari betapa bergunanya saya, kata Delpin. Di balik itu semua, Delpin mengaku bahwa dia masih seorang seniman yang menghabiskan waktu berjam-jam di studionya selama 7 hari seminggu. Putri Delpin tidak hanya aktif di bidang seni lukis. Belum lama ini ia bekerja dengan pembuat film dengan jurnalis Chris Missel dan Warner Bros International untuk membuat film dokumenter Delpin The Secret Princess yang telah ditayangkan di Belgia dan diambil oleh HBO Max untuk ditayangkan di beberapa negara lain. Film dokumenter yang dibagi menjadi 3 bagian ini menceritakan perjuangan Delpin selama puluhan tahun dalam menghadapi lingkungan tempat ia dilahirkan, dan ibunya Sibyl juga muncul di depan kamera.
Selain film, Putri Delpin juga pernah ikut berkompetisi di acara TV Dancing with the Star pada akhir tahun 2021. Dalam beberapa kesempatan, dia juga pernah menghadiri upacara pernikahan Putri Maria Laura dari Belgia, ditemani suami dan 2 anaknya. Sayangnya Putri Delpin tidak dapat mewarisi tahta, begitu juga dengan anak-anaknya, karena mereka tidak berada dalam garis suksesi. Namun demikian, ia akhirnya menerima pengakuan yang sudah lama ia cari setelah bertahun-tahun berjuang di bidang hukum. Itu tadi kisah dari Putri Delpin dari Belgia yang telah puluhan tahun berjuang agar diakui sebagai anak Raja Belgia. Dengan perjuangan dan penantiannya yang panjang, pada akhirnya usahanya berhasil dan berbuah manis. Kalau menurut pendapat teman-teman, sudah benarkah apa yang dilakukan oleh Putri Delpin dalam hal mendapatkan pengakuan dari sang ayah? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.